Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Ya, rasanya lama saya tidak kembali ada di tempat ini, mungkin jauh sebelum pandemi ya yang sudah berlalu itu. Senang ketemu Ibu, Bapak yang makin kurus kelihatannya. Harapan banyak ibu-ibu untuk menjadi kurus, tetapi seringkali suaminya yang kurus ya, gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari bersama saya kita menengok Yesaya pasal yang kelima. Ya. Yesaya pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, saya akan membacakannya secara seksama. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum dikuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya kebun anggur yang baik. Mengapakah yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan dengan kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Suatu kali saya ada dalam perjalanan kembali pulang menuju ke Surabaya dari Jakarta. Dan di dalam perjalanan pulang itu karena ada sedikit kemacetan, saya cek WA, saya diantarin driver gereja. Nah, saya baru sadar bahwa ada 3 panggilan tak terjawab diikuti dengan sebuah pesan dan biasanya itu penting. Pesannya sangat singkat dan jelas. Pak WP, saya tadi hadir di ibadah Bapak dan saya tahu Bapak pulang ke arah bandara. Tolong mampir sebentar ke rumah saya. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian saya jawab dengan bertanya ada apa? Dia bilang di rumahnya ada acara ulang tahun. Jadi tolong mampir sebentar, berdoa sebentar dan kemudian saya bisa pergi. Saya tanya sama driver, apakah betul alamat ini dekat dengan bandara? Dia bilang, itu mudah Pak WP, itu dekat sekali. Kalau Bapak mau mampir, oke kita berhenti, kita masih punya banyak waktu. Maka tibalah saya di depan rumah itu dan ketika mobil gereja yang mengantar saya diparkir, saya cocokkan nomornya, saya kok heran, kok tidak ada mobil atau motor lain. Kalau di sini ada acara kan mobilnya biasanya ada di luar begitu ya. Tetapi saya yakin nomornya sudah benar, maka saya pencet bel. Keluarlah seorang perempuan mungkin usianya 50 mendekati 60-an dan langsung mengenali saya. Berarti tidak saya salah rumah. Dia buka pintu dan berkata terima kasih ya sudah datang di acara ulang tahun anak saya katanya. Nah ketika dia ngomong, dia buka ruang keluarga begitu, saya lihat di situ sudah lengkap dengan ornamen ulang tahun yang sangat rame, cuman kurang badut ulang tahunnya aja. Jadi semua sudah ada di situ, saya lihat jam dan saya bertanya, Bu saya harus menunggu berapa lama soalnya ini belum ada tamu yang datang sama sekali. Ya semua sudah siap, semua sudah disiapkan.
didandani dengan begitu meriah. Dan ini cuman ada ibu dan saya, berarti orang lain belum pada muncul kan. Lalu dia berkata, Pak WP tenang saja, ini ulang tahun private kok. Jadi cuman saya sama anak saya aja yang ulang tahun. Jadi Pak WP nanti habis berdoa bisa segera meninggalkan tempat ini. Saya juga enggak mau ganggu waktu hamba Tuhan. Oke? Kita bisa segera mulai Bu, kalau ini private antara ibu dan anak ibu saja, berarti kita cuma bertiga, ayo kita berdoa. Ibu bisa panggil anak ibu. Nah saudara-saudara, itu kue ulang tahun ada di sini, di mimbar kecil seperti ini, di sini ada macam-macam ornamen ulang tahun lah, persis kalau anak Anda ulang tahun waktu kecil. Dan di situ ada satu nama tertera di situ gitu ya, supaya saya nggak mengganggu nama orang lain gitu ya, saya pilih aja nama mobil misalnya ya, Xenia gitu ya, supaya nggak ada orang yang merasa terganggu. Xenia 4 tahun di situ tulisannya begitu. Ayo Bu, udah Xenianya dipanggil aja. Lalu ini yang di luar dugaan. Tiba-tiba ibu masuk ke satu ruang, saya dengar dia begini. Xenia, di mana nak? Kamu di mana nak? Dan dari sebuah kamar itu muncul tuh anjing. Anjing yang mukanya melesak semua, ibu-ibu tahu kan? Kayaknya galak anjingnya tapi badannya kecil, mukanya melesak semua gitu ya. Nah, Xenia sini nak gitu ya. Terus itu anjingnya yang disebut Xenia itu sepertinya udah tahu, udah sering diulang tahunin mungkin, udah tahu di posisinya gitu ya. Lalu dia pangkringin 2 kaki di depannya, dia lihat mamanya, terus dia lihat saya. Seolah-olah ia ingin berkata, ayo Pak Pendeta doakan aku. Saya syok. Tapi saya ngerti ini Jakarta juga Surabaya ya. Beberapa orang sering mengatakan itu anak berbulu gitu ya. Dan kemudian si ibu bilang dipeluknya anjingnya lalu berkata, Pak saya sayang banget sama Xenia ini. Ini satu-satunya yang saya miliki yang sayang sama saya. Bapak lihat tuh di pojokan situ ada tumpuan makanan impor, itu jadwal ketemu dokter, jadwal ketemu salon, jadwal disekolahkan gitu ya. Dan dia punya ruang sendiri yang AC-nya nyala 24 jam. Saya pengen banget ngomong, ibu nggak mau terima orang lain jadi anak tak? Dia sayang banget dipeluk anjingnya begitu. Jadi ini anjing yang terawat banget, sangat-sangat terawat. Namanya juga orang kalau udah cinta ya, kalau udah cinta terhadap sesuatu itu all out banget gitu ya. Nah kemudian setelah ibu menjelaskan betapa berharganya Xenia untuk hidupnya, dia bilang, ya Pak WP sekarang boleh berdoa untuk anak saya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada di posisi saya, doa apa yang cocok untuk seekor anjing? Supaya dia menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, agar masa depannya cerah, dapat jodoh yang baik, mengalami pertobatan. Ayo doa apa coba yang cocok coba. Saya sering diminta untuk doa acara-acara khusus. Tetapi rasanya itu pertama dan sayangnya bukan terakhir, saya diminta berdoa untuk anak berkaki 4 itu. Pulang dari situ saya terus kepikir satu hal, orang tuh kalau udah rasa cinta sayang, sungguh-sungguh loh ya, maka dia akan all out dengan yang dia cintai dan sayangi. Benar kan? Dari pengalaman ibu-ibu waktu pertama menikah juga gitu kan. Enggak saya tanya sekarang ya, sekarang situasi berubah gitu. Tapi waktu Anda pertama kali menikah itu Anda merasa bahwa Anda sayang banget sama orang ini yang jadi suami Anda itu, maka all out kan. Saya tahu kok ada ibu-ibu tertentu yang seumur hidup enggak pernah menginjakkan kaki di dapur, sejak menikah dia injak-injak dapur itu tuh. Dia jadi belajar memasak untuk suaminya, ibu-ibu yang dulu nggak bisa nyetir mobil, nggak mau nyetir mobil, begitu punya anak dia rasa lebih baik anaknya saya antar sendiri, dia belajar nyetir mobil walaupun kayak petir, nyamber kiri kanan nggak apa-apa. Semua
kalau orang udah mencintai, mengasihi itu pasti all out, sepenuh hati. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, para nabi itu punya cara untuk menggambarkan kasih Tuhan yang all out itu kepada umatnya. Nah paling enak nih ngomong kalau lagi situasi baik-baik gitu ya. Kalau lagi situasi baik-baik para nabi bisa langsung ngomong, lihat Tuhan itu mengasihi kamu, lihat Tuhan itu mencintai kamu. Tetapi masalahnya kalau situasinya umatnya lagi nakal, lagi bandel, bagaimana cara mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kamu? Kalau anak bapak ibu lagi manis, lagi jinak, lagi waras, lagi udele itu pada tempatnya gitu ya kita bilang ya. Kita itu ngomong I love you nak itu gampang banget. Tetapi bagaimana ketika anak itu lagi bengal, saenake dewe, sakarepe dewe, bagaimana cara kita mengatakan I love you nak gitu ya. Kalau kita mengatakan I love you nak, paling dia akan gitu. Gak mau dengerin atau malah kemudian berkata, mama sehat ta, belum perlu pindah ke Menur ta gitu. Makanya ketika Yesaya berbicara kepada umat yang lagi nakal, yang mau memberontak supaya umat itu mendengarkan, caranya berbicara berbeda. Dia berbicara melalui syair. Lihat di ayat pertama, aku Yesaya hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Sampai pada kalimat ini orang Israel akan berpikir, siapa kekasihnya dia ya? Siapa kekasihnya dia ya? Kenapa seorang nabi berbicara tentang nyanyian tentang kekasihnya ya? Kemudian di di bagian kalimat selanjutnya dikatakan nyanyian kekasihnya, kekasih Yesaya itu tentang kebun anggurnya. Oh berarti ini ada sosok yang lain yang dia sebut kekasihnya Yesaya dan kekasihnya itu punya kebun anggur. Lalu dia bercerita apa yang dilakukan kekasihnya terhadap kebun anggur itu. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama bagian B, kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ini orang Israel jadi makin pengen dengerin nih, apa yang dilakukan kekasihnya. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Itu pendengar Yesaya ketika dia mendengar kalimat ini dia akan bilang, kekasihmu Yesaya pemilik kebun anggur yang baik. Dia bertanggung jawab, dia all out merawat kebun anggur itu. Udah seharusnya kebun anggur dirawat dengan cara itu, apalagi bukitnya subur. Tetapi ketika sampai bagian akhir mereka pasti akan kaget. Loh, bukitnya subur, benihnya baik, kenapa buah anggurnya asam? Jadi bagian ayat pertama dan yang kedua adalah nyanyian Yesaya tentang kekasihnya. Yaitu Tuhan semesta alam, Yahweh Allah Israel, dan kebun anggurnya adalah orang Israel dan orang Yehuda. Halus ya caranya ya, untuk menarik perhatian mereka. Lalu di ayat yang ketiga dan keempat sekarang suaranya bukanlah suara sang nabi. Sekarang suaranya berubah suara sang pemilik kebun anggur itu, yaitu Allah sendiri. Maka sekarang hei penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam? Di titik ini pendengar Yesaya akan berkata, jleprek. Tadi tak pikir dia menyanyi tentang siapa. Tetapi nyanyiannya adalah gambaran antara Tuhan dan kita yang sedang memberontak melawan Tuhan itu. Kita yang adalah kebun anggur dan hasilnya asam. Saudara, bagian pertama dari nyanyian kebun anggur itu ingin menggambarkan betapa Allah pencipta Israel itu setia kepada umatnya. Dia melakukan yang terbaik yang seharusnya memang dilakukan. Ingat, di mana ada cinta, di situ ada pemberian yang
terbaik. Selalu mulai dari situ. Walaupun kita tahu endingnya belum tentu baik kan. Belum tentu orang yang kita cintai juga setengah mati membalas cinta kita kan. Bisa jadi orang yang kita cintai setengah mati juga memaki kita, meninggalkan kita, mengkhianati kita. Dan perasaan seperti itu yang ada di dalam hati Tuhan yang digambarkan Yesaya. Kenapa harusnya anggurnya manis, kenapa sekarang hanya berbuah anggur yang asam? Tetapi semua selalu dimulai dengan cinta atau kasih yang all out itu. Pulang ke Semarang sebelum pandemi, saya mencari Grab atau Gokar untuk membawa saya ke rumah saya di Semarang. Sebenarnya jaraknya tidak jauh, hanya 4 kilo. Tetapi entah kenapa waktu itu nyari Grab, Gokar kok nggak dapat-dapat. Nah, ketika saya sedang mojok nyari nggak dapat ya, karena nggak ada konternya khusus, beda sama di Surabaya di stasiun Semarang itu. Tahu-tahu ada seorang bapak mendekati saya lalu berkata, "Om, jangan pakai taksi online. Orang becak kayak saya juga perlu makan. Naik becak aja Om." Saya bukannya nggak mau naik becak, saudara-saudara ya, apalagi cuma 4-5 kilo kan dekat. Cuman masalahnya itu saya bawa tas koper agak gede gitu ya, banyak barang di situ. Dan saya lihat si bapak itu juga udah kurus, kayak ringkih ya. Nah, Anda tahu kontur Semarang dan Surabaya beda. Surabaya kan lurus gitu aja. Kalau Semarang itu ada yang naik turun gini. Nah, ketika saya lihat si bapak, saya tahu perjalanan ke rumah saya itu harus lewatin jembatan Berok itu, yang ada jual nasi goreng Pak Karmin itu kan naik dikit. Saya ragu dia kuat atau enggak. Belum lagi nanti dekat rumah ada kontur naik sedikit lagi, dia bisa enggak ya? Saya bilang, enggak Pak, saya pakai taksi online aja. 10-15 menit saya cari enggak dapat. Lalu dia datang lagi, udahlah Om, mungkin rezeki saya. Oke lah, saya naikin. Sambil saya pesan sama si bapak, jangan panggil Om, saya belum setua itu. Saya naik di becaknya, saudara-saudara, apa yang saya khawatirkan terjadi. Di jembatan Berok yang naik itu, tiba-tiba dia mundur. Saya loncat loh, karena dia bilang loncat Pak, saya loncat loh. Saya ikut tahan becaknya. Saya pikir wah ini bisa gantian nih. Saya suruh Pak berhenti dulu, dan dia nampak terengah-engah. Saya ajak ngomong kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia gini, Bapak udah sarapan belum? Belum Mas, belum dapat penumpang. Saya nggak tega. Saya beliin air mineral, kue kecil, kami duduk di daerah Kota Lama itu dan saya makan sama dia. Ambil tanyain, umur berapa Pak? 67. 67 Pak masih narik becak. Bapak tinggalnya di mana? Di Meranggen. Meranggen itu kurang lebih cuma 30 km. Naik apa ke sini? Naik sepeda. Naik sepeda, terus bawa becak, terus sore pulang. Iya. Pak, 67 itu harusnya Bapak di rumah, ngopi, makan pisang goreng, main saham. 67 kok narik becak. Saya bilang, Pak, wes lah, cukup. Tidak usah narik becak lagi, istirahat di rumah. Ya enggak bisa Pak. Terus dia nunjuk tuh di becak, itu kan becak Semarang tuh gede ya. Modelnya gini, itu ada kayak apa karet gitu menjepit kertas ya. Dia nunjuk jadi saya ambil. Saya lihat si bapak, saya tahu ingat jelas dan ini anaknya. Iya, wisuda di Bandung, udah kerja. Terus, nah yang besar ini udah lulus, saya sudah lega Mas, adiknya belum. Anak saya yang besar juga bilang, oh, Bapak nggak usah kerja, saya bayari adik aja. Tapi saya nggak bisa, anak saya yang kedua itu masih kuliah di Surabaya, di ITS, Mas tahu ITS nggak di Surabaya. Saya itu nggak bisa diem.
Walaupun kakaknya bayari, setidaknya sebagai orang tua itu saya ya ikut walaupun sedikit. Saya pengen lihat anak saya wisuda di Surabaya. Saudara, di mana ada cinta, di situ ada upaya untuk memberi yang terbaik. Sekali lagi lepas dari responsnya bagaimana loh. Dan itu yang ditunjukkan Tuhan kepada orang Israel. Yesaya berkata ini tentang kekasihku nih Tuhan nih. Tuhan punya kebun anggur nih. Kebun anggurnya adalah kamu dan ternyata dinantinya buah anggur yang baik, hasilnya anggur yang asam. Di ayat yang ketiga, keempat Tuhan berbicara, apalagi yang kurang? Saya kurang apa? Apa yang belum saya lakukan? Ini suaranya mirip ibu-ibu ketika ketahuan suaminya selingkuh, pasti akan ngomong gitu. Saya kurang apa? Apa yang saya nggak lakuin sama kamu? Kok kamu masih begitu? Gitu kan? Itulah perasaan Tuhan yang kemudian tersakiti juga. Saya ini kurang apa? Saya sudah melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan, hasilnya justru buruk. Di ayat yang kelima hingga ayat yang keenam adalah gambaran apa yang menjadi respons Tuhan kemudian. Maka sekarang aku akan memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun-kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan ke atasnya. Ini adalah ekspresi kekecewaan Tuhan dan kemarahan. Kalau dirawat baik-baik, kalau dijaga baik-baik, hasilnya buruk, hasilnya asam, maka wis aku lepas tangan aja. Gak usah diurus. Saudara, mengapa Tuhan begitu keras kepada orang Israel sih? Soalnya sudah berulang kali diperingatkan, masih melakukan dosa dan kesalahan. Diperingatkan, masih membandel. Diperingatkan, nabi-nabi yang benar yang dikirim dibunuh oleh orang Israel. Diingatkan, dirawat, utusan-utusan Tuhan dibasmi sama mereka. Dan kemudian Tuhan akan berkata, kalau kamu begitu keras, ya sudah, aku angkat tangan perlindunganku kepadamu. Di ayat 7 dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Israel utara dan Yehuda selatan atau kebalik, dua bangsa ini udah pecah. Dan ketika Tuhan mengangkat tangan perlindungannya, sejarah mencatat bahwa mereka mengalami kekalahan perang dan dibuang ke Babilonia. Ribuan kilometer dari tanah mereka. Saudara, teguran Tuhan itu sebenarnya masih ekspresi sayangnya Tuhan. Ada tingkat yang lebih keras lagi dari teguran Tuhan. Yaitu ketika Tuhan mengangkat tangan perlindungannya dan berkata, Yowis sakarepmu. Aku enggak mengingatkan, aku enggak menegur, terimalah konsekuensi dari perbuatanmu. Itu yang paling mengerikan karena seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa, tetapi kekerasan hati seseoranglah di dalam dosa dan kesalahan yang akan membawa dia pada ujung kehancuran. Kalau masih ditegur, Tuhan sayang masih. Tetapi kalau orang mengeraskan hati, dan Tuhan angkat tangan, maka biasanya manusia Anda dan saya akan bablas. Dan baru sesuatu yang besar terjadi. Bagi orang Israel itu berarti dibuang ke Babel, ribuan kilometer jauhnya dari situ. Sebagai seorang pendeta jemaat dan konselor, saya nggak henti-hentinya mengingatkan anak-anak muda yang ada di tangan saya agar mereka berhati-hati dengan hidup mereka.
Suatu kali saya mendengar kabar seorang anak muda yang tinggal di luar kota, binaan saya juga sih, ditangkap polisi. Setelah diketahui di mana, diurus, ternyata dia mencoba memakai narkoba. Saya temuin tuh di rumah tahanan, nangis-nangis anaknya, masih 18 tahun, pria pun nangis-nangis. Minta maaf Pak, minta ampun dan yang lainnya, rehab. 2 tahun kemudian berita dia ditangkap, nangis-nangis lagi. Minta tolong Pak supaya rehab, enggak harus ditahan. Rehab lagi, tapi saya dan orang tuanya bilang, ini terakhir kali ya, peringatan sangat keras. Jangan ngelakuin hal yang sama lagi. 2 tahun waras, tahun ketiga, ketangkep lagi. Tetapi bukan sebagai pengguna, sekarang sebagai pengedar. Saya diundang ke sana sama orang tuanya, ditemuin sama si anak. Dia nangis lagi. Dan saya cuma ngomong, nak, simpan air matamu. Hadapi kenyataan. Hatimu keras, dan kali ini saya dan kedua orang tuamu sepakat kami lepas tangan. Silahkan jalani proses hukum. Nangis kencang, dalam hati telat. Peringatan-peringatan yang Tuhan berikan sepertinya adalah reminder, membuat kita nggak nyaman, tapi itu karena sayang, karena cinta. Lah nanti kalau pada saatnya kita terus mengeraskan hati, dan Tuhan berkata kepada kita, apakah lagi yang harus diperbuat? Semua sudah diperbuat. Maka aku akan mengangkat tanganku. Biasanya dosa akan menghancurkan manusia pada titik paling keras, paling buruk dalam hidupnya. Bagi kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang sudah hidup di era perjanjian baru, kita tahu Tuhan itu bukan hanya merawat jasmani kita, menjanjikan kita makanan, pemeliharaan, pakaian, semua Tuhan janjikan. Bagi kita yang hidup di era perjanjian baru, kita tahu pemberian Tuhan terbesar itu bukan makanan, minuman, tetapi ketika Dia bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus anaknya, supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian Bapa terbesar itu adalah Kristus yang mati menebus menyucikan kita, Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita untuk diam di dalam hati kita, untuk mengingatkan segala sesuatu yang Kristus ajarkan. Alias dalam bahasa yang sederhana, kita merasakan paket lengkap pemeliharaan Tuhan. Kebutuhan utama dijamin, kebutuhan ya, bukan keinginan ya, karena keinginan enggak ada hentinya. Makan, minum, pakaian dijamin. Tetapi jiwa dan roh juga dipelihara, diselamatkan, dikuduskan, roh itu menyertai kita dan mengingatkan kita pada firman Allah. Nek wis kayak begitu tetapi hasilnya jelek. Buahnya tidak manis tapi asam. Yang salah di mana? Kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu, Pak, anakku sekolah di luar negeri, aku wedi Pak. Tak masuk no sekolah Kristen yang baik ya Pak. Oke Bu. Tak masuk no yang ada asramanya ya. Bener Bu, tak masuk no yang ada pesternya ya untuk sekolah ya, gembala sekolah. Bagus Bu. Wes Pak, semua yang paling baik untuk memastikan keamanannya dia selama di luar negeri aman. Sekolahi rodok deso Pak, 1 jam dari kota besar. Di asrama, sekolah Kristen yang baik. Ada Bapak Ibu asramanya. Mak bedundu. Tahun kedua hamil. Ya apa? Enaknya diapakno anak iki? Kecewa enggak? Orang Surabaya punya kata yang bagus banget. Kecewa swara, Pak. Kecewa swara. Yo nek anakku tak uculno ngene, Pak.
Enggak Pak, wis tak pilih no tempat yang paling apik, berasrama, pendidikan Kristianinya jalan. Karena aku ya takut nek di sekolah di luar negeri Pak. Sudah dijaga kayak begitu, wanake sing balelo. Barangkali kisah itu juga gambaran dari apa yang kadangkala terjadi dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan sudah menjamin hidup kita secara jasmani, kalau Dia memberikan Kristus mati, menebus dosa kita, menyucikan kita, kalau Dia memberikan Roh Kudus menuntun hidup kita, sampai perilakunya asem, enggak baik, enggak berkenan kepada Tuhan, ya memang sudah sekeras-kerasnya hati manusia itu. Dan Yesaya berkata, Tuhan kecewa dan marah itu layak bukan? Dua tahun setelah saya berdoa untuk ulang tahunnya Senia itu, saya lewat lagi, ingat kan daerah perumahannya kan, di Jakarta perumahan itu kan gampang dikenali dengan ikon tertentu gitu ya. Saya ingat loh ini dekat rumahnya si Senia nih. Telepon, Bu, mampir ya. Oh iya Pak WP, ya kebetulan saya di rumah, mampir Pak. Saya mampir, diterima di ruang tamu, si ibu keluarin kopi, teh, kita ngobrol, makanan kecil. Dia cerita banyak hal, terus saya bilang, loh Senia kok nggak kelihatan Bu? Lagi sekolah, les privat Mandarin, apa-apa gitu loh, kok gak ketok gitu loh ya. Ada apa gitu loh, lagi sakit mungkin, atau lagi healing kemana. Kok anak ibu nggak kelihatan. Nah ketika saya nanya gitu, dia diam. Dia nangis. Perasaan saya nggak enak. Apakah sakit, sudah berpulang ke rumah bapak, atau apa gitu ya. Atau dikremasi entah di mana gitu. Di Surabaya saya tahu ada layanan kremasi untuk binatang ternyata sudah. Bu, kenapa nangis? Ya itu Pak WP, 3 bulan yang lalu saya ulang tahun kan Pak. Di ruang keluarga itu saya tata kursi meja, saya undang Pak Gembala, teman kantor, teman gereja. Dan Senia duduk di sebelah saya Pak. Pada waktu Pak Pendeta mau doa makan, tiba-tiba Senia itu yang sudah saya kasih makan Pak. Dia loncat ke meja, dia lari ke ujung meja, ada satu bebek packing diambil, digigit sama dia. Semua orang ketawa Pak. Saya malu. Anjing gak tahu aturan. Sudah dididik, dikasih makan, dimandiin. Saya tahu sebelum acara dia lapar, sudah dikasih susu segala macam. Masih bikin saya malu Pak, semua orang ketawa, direkam, diupload di medsos. Anak gak tahu diri. Dalam hati saya namanya anjing ya tetap anjing. Terus Bu, ya itu, gak pakai lama Pak. Paginya saya bawa anjing saya masukin ke kotak itu, saya serahkan sama tetangga di depan sono itu Pak. Suaminya orang Batak, istrinya orang Manado. Terserah mau diapain. Anjing gak tahu terima kasih, sudah dijagain, sudah dirawat bertahun-tahun kayak gitu. Udah didoain Bapak juga kayak gitu. Kecewa kan? Terluka kan? Nah ketika saya mengisahkan cerita ini, saya yakin Bapak apalagi ibu-ibu juga bisa jadi ingat kan. Lihat Pak suami saya kurang apa, lihat anak-anak itu. Bahkan mungkin ada yang berkata, lihat mertua saya Pak. Saya ini kurang apa yang belum saya lakukan. Tetapi kenapa tingkah laku mereka itu kayak gitu. Ketika itu terjadi atas hidup kita, kita jadi bisa ngerasain perasaan Tuhan kepada orang Israel, kepada orang Yehuda. Apalagi yang harus kuperbuat.
Dan Tuhan memutuskan, membiarkan mereka dalam kekerasan hatinya. Ada konsekuensi. Ketika kita terluka, ketika kita tersakiti, tolong ingat bukan cuman kita yang terluka dan tersakiti. Bisa jadi ketika kita melihat orang lain melukai, menyakiti kita nih, dan kita lapor sama Tuhan, mungkin Tuhan akan melihat kehidupan kita sambil berkata, nah aku tahu kamu terluka dan tersakiti, tapi Mbok Yo mikir, berapa kali engkau melukai dan menyakiti aku juga. Jadi kita bukan satu-satunya yang terluka dan tersakiti itu, yang kecewa itu. Pada detik yang sama kita merasa orang lain mengecewakan, melukai kita, kita periksa diri kita di hadapan Tuhan, Sang Pemilik kebun anggur itu. Dia yang menyelamatkan hidup kita, Dia yang menyucikan kita, Dia yang memberikan Roh Kudus, menemani perjalanan hidup kita. Tetapi kadang kita masih suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kadang tanpa rasa bersalah. Kita baru tahu sakitnya setelah orang ngelakuin itu ke kita. Tetapi kita tidak pernah memperpikirkan bagaimana sakit dan kecewanya Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita dengan all out sepenuh hati. Karena kasih memang begitu. Tetapi tidak selalu kasih yang all out itu akan dibalas juga dengan cinta yang sama besarnya. Kadang ada pengkhianatan, kadang ada kekecewaan, kadang ada luka. Dan kita cepat tersulut ketika ingat orang-orang tertentu yang melakukannya bagi kita. Tetapi barangkali sejenak kita juga perlu berpikir, ketika Tuhan memelihara hidup kita dengan baik, menyelamatkan, menguduskan, menyertai kita dengan roh-Nya, buah seperti apa yang dihasilkannya dari hidup kita. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur untuk kasih anugerah-Mu yang menopang hidup kami. Engkau bukan hanya memelihara tubuh kami, tetapi Engkau memberikan Tuhan Yesus mati bagi kami, menyucikan kami. Engkau memberikan Roh Kudus menyertai kami. Dan kasih-Mu begitu all out-nya. Dan sudah seharusnya hidup kami menghasilkan buah yang manis. Karakter yang baik. Pada saat ini kami juga ingin mohon ampun ya Tuhan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kepadamu yang kami lakukan dalam hidup kami. Namun juga izinkan kami juga datang mungkin dengan luka hati kami. Apalagi yang harus kami perbuat untuk suami, untuk anak-anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk mertua. Dan kami merasa tersakiti ketika mereka merespons dengan cara yang mengejutkan hati kami. Hati kami hancur, berantakan, enggak karuan. Dan kiranya Kristus Engkau menolong kami dalam situasi yang tidak mudah ini di dalam hidup kami. Kini kami mengerti perasaan Tuhan ketika mengasihi umat dan kasih itu berbalas dengan pemberontakan. Mohon Tuhan bersama dengan kami agar kami kuat. Dan sembari itu kami terus mengingatkan kami. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana seharusnya kami menjalani hidup kami.